Bayangkan Anda adalah seorang dokter bedah. Apakah Anda akan mengoperasi pasien menggunakan palu godam? Tentu tidak. Anda menggunakan pisau bedah yang presisi. Begitu juga dengan editing. Kesalahan pemula adalah menggunakan palu godam. Mereka menaikkan exposure satu foto sekaligus. Akibatnya, wajah model jadi terang, tapi langit di belakangnya ikut hancur menjadi putih polos. Solusinya adalah masking. Ini adalah pisau bedah Anda. Mari kita masuk ke kasus nyata di Lightroom Range Mask. Bayangkan Anda memotret seseorang berdiri di depan dinding putih yang cerah, tapi ada pepohonan gelap di sampingnya. Anda ingin mencerahkan dinding itu agar terlihat bersih. Jika Anda pakai kuas biasa, cat putihnya pasti akan membleber, bocor mengenai pohon gelap itu. Pohonnya jadi abu-abu kusam. Tapi dengan fitur Luminance Range Mask, Anda memerintahkan Lightroom, tolong cerahkan area ini, tapi hanya yang pikselnya terang saja. Secara ajaib, efek cerah itu akan menempel di dinding, tapi menolak menempel di pohon gelap, rapi seketika tanpa perlu menghapus manual. Sekarang kita naik level ke Photoshop Luminosity Painting. Pernah melihat foto lanskap di mana sinar mataharinya terlihat begitu indah menyentuh ujung-ujung daun, tapi langitnya tetap biru pekat? Itu bukan kebetulan. Itu teknik Dodge and Burn yang dikunci dengan Luminosity Mask. Anda membuat masker yang berkata, efek ini hanya boleh muncul di area highlight, terang. Lalu Anda sapukan kuas Dodge, pencerah. Anda bisa menyapu kuas itu dengan kasar dan cepat. Hebatnya, karena sudah dikunci maskernya, cahaya itu hanya akan menempel di ujung daun yang terkena matahari dan tidak akan mengotori langit di sebelahnya. Rasanya seperti melukis dengan cahaya 3 dimensi. Inilah rahasia foto komersial terlihat pop dan mahal. Mereka mengontrol setiap inci cahaya, bukan sekadar memutihkan satu layar. Mari kita bedah satu contoh nyata, agar Anda paham betapa powerfulnya teknik ini. Bayangkan Anda memotret pemandangan kota di pinggir sungai saat matahari terbenam. Langitnya indah berwarna biru tua, pepohonannya gelap menjadi siluet yang cantik, tapi ada satu masalah. Gedung-gedungnya terlihat kusam dan kurang hidup. Lampu-lampunya kurang berkilau. Sebagai pemula, insting pertama Anda pasti menggeser slider exposure atau shadows ke kanan. Apa yang terjadi? Gedungnya memang jadi terang. Tapi lihat pepohonan di bawahnya. Pohon yang seharusnya hitam pekat dan misterius tiba-tiba berubah menjadi abu-abu kusam yang penuh bintik-bintik noise. Langit yang tadinya biru pekat tiba-tiba jadi pudar. Foto Anda kehilangan dimensinya. Semuanya jadi rata dan membosankan. Sekarang, mari kita gunakan Luminosity Mask. Alih-alih memilih area dengan kuas manual yang susah rapi, kita menyuruh komputer untuk berpikir. Tolong pilihkan area yang tingkat kecerahannya sedang, mid-tones, yaitu si gedung. Jangan sentuh area yang gelap pekat, shadows, yaitu si pohon. Komputer akan membuat masker yang sangat presisi dalam hitungan detik. Saat Anda menaikkan kecerahan di dalam masker ini, keajaiban terjadi. Gedung-gedung itu mulai bersinar, detail jendelanya muncul. Tapi coba lihat pohonnya tetap hitam, tetap pekat. Lihat langitnya tetap biru. Seolah-olah Anda menyalakan lampu sorot raksasa khusus untuk gedung itu saja, tanpa mengganggu lingkungan sekitarnya. Inilah bedanya foto snapshot liburan dengan foto arsitektur profesional yang dijual mahal. Kontrol total. Ingat, fotografer hebat bukan yang paling terang fotonya, tapi yang paling pintar memilih bagian mana yang harus diterangi. Pernah melihat foto model di majalah yang kulitnya mulus, tapi tetap terlihat nyata pori-porinya? Lalu bandingkan dengan foto hasil aplikasi filter HP yang kulitnya mulus, tapi licin seperti plastik atau lilin. Apa rahasianya? Rahasianya ada di dua teknik ciuman maut ini, frequency separation dan dodge and burn. Pertama, frequency separation. Bayangkan kulit wajah itu terdiri dari dua lapisan. Lapisan cat, warna, dan lapisan kanvas, tekstur. Masalah jerawat atau noda itu biasanya ada di tekstur. Masalah kulit belang ada di warna. Cara amatir adalah memblur semuanya. Akibatnya, tekstur hilang. Cara pro adalah memisahkan keduanya. Kita taruh warna di low frequency dan tekstur di high frequency. Dengan teknik ini, Anda bisa menyetrika kusut di baju atau meratakan warna kulit model, tapi pori-pori dan serat kainnya tetap tajam 100%. Ini adalah standar wajib industri fashion. Klien tidak mau model yang terlihat seperti boneka karet. Kedua, dodge and burn. Ini teknik purba dari zaman kamar gelap, tapi sekarang kita lakukan secara digital. Bayangkan wajah model itu datar. Tugas Anda adalah memahatnya agar mancung dan tirus. Kita buat satu layer khusus berwarna abu-abu. Lalu kita ambil kuas. Dengan kuas putih, dodge, kita sapukan di batang hidung dan tulang pipi agar menonjol. Dengan kuas hitam, burn, kita sapukan di bawah rahang dan pipi agar terlihat tirus. Kita tidak mengubah bentuk wajahnya, kita hanya mengubah cahayanya. Hasilnya, foto yang tadinya datar menjadi 3 dimensi seolah-olah keluar dari layar. Kuasai dua teknik ini, dan Anda sudah melangkah masuk ke wilayah high-end retouching.
Mari kita lihat contoh nyata pada foto portret. Kesalahan terbesar pemula saat mengedit wajah adalah menggunakan blur tool secara membabi buta. Mereka menghapus jerawat sekaligus menghapus pori-pori. Hasilnya, wajah model terlihat seperti boneka lilin atau plastik yang meleleh. Tidak manusiawi. Klien high-end akan langsung menolak foto seperti itu. Disinilah frequency separation bekerja seperti sihir. Bayangkan kita memisahkan cat dinding warna dari semen kasarnya. Tekstur. Di layer bawah, low frequency, kita ratakan warnanya. Kita hilangkan bercak-bercak merah atau noda hitam dengan kuas halus. Kulit jadi terlihat creamy. Tapi di layer atas, high frequency, tekstur pori-pori kulitnya masih utuh 100%. Kita tidak menyentuhnya. Saat kedua layer ini digabung kembali, mata kita tertipu. Wah, kulitnya mulus sekali, tapi kok pori-porinya masih kelihatan nyata? Itulah rahasia kulit mahal. Setelah kulitnya bersih, seringkali wajah terlihat agak datar karena efek blur tadi. Disinilah kita masuk ke tahap dodge and burn. Pikirkan ini sebagai contouring makeup digital. Kita ambil kuas terang, dodge, lalu kita sapukan di tulang pipi dan batang hidung. Tiba-tiba hidungnya terlihat lebih mancung. Kita ambil kuas gelap, burn, kita sapukan di bawah rahang dan pipi. Wajahnya langsung terlihat lebih tirus dan tegas. Kita sedang melukis ulang jatuhnya cahaya. Jadi, retouching bukan sekadar menghapus noda. Retouching adalah mengembalikan kesempurnaan tekstur dan dimensi yang sempat hilang.